Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran UPSMK. Kali ini kita akan membahas tentang nirmana. Apa itu nirmana? Mari kita simak video berikut ini. Sebelum membahas lebih lanjut, apa itu nirmana? Mari kita simak beberapa contoh gambar seperti berikut. Di sini saya mengelompokkan beberapa contoh gambar menjadi dua kelompok. Ini adalah kelompok pertama, kemudian ini adalah kelompok kedua. Coba kalian perhatikan kelompok pertama dengan kelompok kedua, di mana kelompok pertama itu adalah gabungan dari beberapa benda. Di sini benda tersebut bisa berupa sedotan, kemudian potongan kotak-kotak, kemudian stik es krim yang dirangkai menjadi satu kesatuan, yang pada akhirnya itu nanti menghasilkan sebuah bentuk seperti menara, monumen, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk gambar kelompok 2 itu adalah gabungan dari beberapa garis, baik itu berupa garis lurus, garis lengkung, ataupun garis zigzag. Nah, dari dua contoh ini tentunya kita bisa memaknai apa itu pengertian dari nirmana. Dari dua kelompok gambar ini itu merupakan contoh perwakilan dari jenis-jenis nirmana, di mana kelompok yang pertama itu bisa dinamakan sebagai nirmana trimatra, kemudian kelompok yang kedua bisa kita namai nirmana dwimatra. Dari penjelasan singkat ini mungkin kalian bisa memaknai apa itu pengertian dari nirmana. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang unsur atau elemen nirmana. Unsur elemen nirmana yang pertama itu adalah titik. Kita sudah pasti memahami apa itu titik. Titik adalah unsur atau elemen terkecil dari sebuah desain grafis. Titik menandakan posisi tanpa dimensi dan area yang dapat memunculkan suatu wujud dari ide-ide atau gagasan. Dari sebuah titik dapat dikembangkan menjadi garis, bentuk, atau bidang. Perlu kalian ketahui bahwa sebuah gambar dalam bidang gambar itu berawal dari sebuah titik dan berhenti pula pada sebuah titik. Kalau kita perbesar, titik itu bentuknya adalah seperti ini. Tetapi dalam hal ini yang dimaksud dengan titik itu tidak selalu berbentuk seperti yang tertera di gambar, kan tetapi bisa berbentuk seperti ini. Nah, bentuk-bentuk titik inilah yang dimaksud dengan raut titik. Raut titik itu tergantung dari objek yang dibayangkan atau peralatan yang digunakan pada saat kita membuat titik. Apabila peralatan yang kita gunakan itu memiliki bentuk segitiga, maka raut titik pun juga akan berbentuk segitiga. Di sini raut titik itu bisa bermacam-macam jenisnya, bisa berbentuk segitiga, bujur sangkar, elip, dan lain sebagainya. Unsur elemen yang berikutnya adalah garis. Ketika sebuah titik bergerak, maka area atau tempat yang dilaluinya akan membentuk sebuah garis. Seperti ini contohnya. Nah, yang dimaksud dengan garis itu adalah kumpulan dari beberapa titik
yang membentuk suatu pola tertentu. Perlu diketahui bahwa garis itu hanya memiliki dimensi panjang saja, namun tidak memiliki dimensi lebar. Jadi, garis itu awalnya adalah berupa titik saja. Tapi apabila titik-titik tersebut bergerak atau bergabung menjadi satu kesatuan, maka akhirnya akan membuat sebuah garis. Jenis-jenis titik sendiri itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah garis lurus, kemudian yang kedua itu adalah garis lengkung. Tetapi dari dua jenis garis ini, apa kita kembangkan, itu akan menghasilkan beberapa jenis garis yang bermacam-macam. Selain itu, berdasarkan arah geraknya, garis itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, itu adalah garis vertikal. Garis vertikal atau yang tegak lurus ke atas itu akan memberikan sugesti stabilitas, kekuatan, dan kemegahan. Kemudian garis berdasarkan arah yang kedua adalah garis horizontal. Garis horizontal ini memberikan efek, yaitu ketenangan atau hal yang tidak bergerak. Kemudian garis berdasarkan arahnya yang ketiga adalah garis diagonal. Garis diagonal ini memberikan kesan yang tidak stabil atau sesuatu yang bergerak, bisa disebut juga sesuatu yang memiliki dinamika. Berikutnya, garis berdasarkan arah geraknya adalah garis lengkung. Garis lengkung ini memiliki makna sebuah keanggunan. Yang terakhir itu adalah garis zigzag. Garis zigzag ini sebenarnya perpaduan antara dua garis diagonal yang membentuk satu kesatuan dan tentunya memiliki makna yang bergairah, semangat, dinamika, dan cepat bergerak. Kita lanjutkan ke unsur atau elemen nirmana yang berikutnya, yaitu adalah bidang. Di awal sudah saya sebut bahwasanya bidang itu berasal dari gabungan beberapa garis yang membentuk suatu bidang tertentu. Contoh, di sini saya memiliki 4 buah garis lurus, yaitu 2 buah garis vertikal dan 2 buah garis horizontal. Kemudian di sampingnya ada 2 garis lengkung, yang satu lengkung ke atas, yang satunya lengkung ke bawah. Apabila 2 garis ini setiap ujungnya kita satukan dengan garis yang lain, maka akan membentuk sebuah bidang. Seperti ini contohnya. Keempat garis tersebut apabila ujung-ujungnya kita satukan akan membentuk sebuah bidang persegi panjang. Kemudian untuk garis lengkung, apabila keduanya kita gabungkan menjadi satu kesatuan, maka akan membentuk sebuah bidang berupa lingkaran. Kita lanjutkan ke unsur yang keempat, yaitu gempal atau volume. Sebuah bidang yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, kan tetapi jumlahnya akan sangat banyak, apabila digabungkan nanti akan membentuk sebuah gempal atau volume. Contohnya adalah seperti ini. Nah, yang tadinya hanya berupa bidang persegi panjang, tetapi dengan jumlah yang sangat banyak, maka nanti akan menimbulkan dimensi panjang, kemudian dimensi lebar, dan tentunya dimensi tinggi, atau bisa disebut sebagai 3 dimensi nantinya. Kita lanjutkan
ke materi atau unsur elemen yang kelima, yaitu warna. Warna sudah kita ketahui bersama bahwasanya di dunia ini kita bisa menemukan berbagai macam, ribuan atau bahkan jutaan warna. Tetapi pada dasarnya warna itu hanya terdiri dari 3 warna primer, yaitu warna merah, biru, dan kuning. Nah, apabila ketiga warna primer tersebut itu digabungkan, contohnya warna merah digabung dengan warna biru akan menghasilkan warna ungu. Kemudian warna biru dan warna kuning akan menghasilkan warna hijau, dan warna kuning dan digabungkan dengan warna merah akan menghasilkan warna oranye. Nah, penggabungan dari warna primer tersebut itu akan menghasilkan kelompok warna yang disebut dengan warna sekunder. Nah, apabila warna sekunder digabungkan lagi dengan warna primer, maka akan menghasilkan warna tersier. Warna sendiri itu tentunya memiliki makna masing-masing. Contoh untuk warna primer yaitu warna merah, itu memiliki makna keberanian, kekuatan, energi, gairah, semangat, nafsu, dan adrenalin. Kemudian untuk warna biru itu memiliki makna stabil, kecerdasan, dan rasa percaya diri. Sedangkan kalau warna kuning itu maknanya adalah ceria, bahagia, energik, dan optimis. Kita lanjutkan ke kelompok yang warna sekunder, yaitu yang pertama adalah warna ungu. Warna ungu ini memiliki makna keakraban dan rasa aman. Kemudian warna hijau itu memiliki makna kesuburan dan kesegaran, kedamaian dan keseimbangan. Terakhir untuk warna sekunder adalah warna oranye yang memiliki makna kehangatan, kenyamanan, dan keceriaan. Itu beberapa pembahasan tentang makna dari sebuah warna. Tetapi kalau kalian pengen mendalami lebih lanjut lagi tentang makna warna, silahkan kalian cari sumber-sumber yang lain. Di internet itu sudah banyak yang membahas tentang makna sebuah warna. Kita lanjutkan ke unsur atau elemen nirmana yang berikutnya, yaitu adalah tekstur. Tekstur sendiri itu adalah sebuah nilai yang apabila kita rabah itu memberikan kesan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, tekstur kasar seperti permukaan kulit kayu. Kemudian tekstur halus seperti kita memegang sebuah triplek. Kemudian tekstur licin seperti saat kita memegang kaca atau kain sutra, dan juga tekstur berkerut seperti kulit gajah. Berdasarkan indera penglihatan, tekstur itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah tekstur nyata dan yang kedua itu adalah tekstur semu. Tekstur nyata itu adalah apa yang kita lihat dengan yang kita raba itu memiliki kesamaan. Ya, contohnya benda-benda seperti kulit kayu itu apabila kita perhatikan teksturnya kasar dan pada saat kita pegang itu pun juga memberikan kesan yang kasar. Tetapi akan berbeda apabila kita melihat tekstur sebuah keramik yang memiliki motif batu. Walaupun kelihatannya kasar, tetapi pada saat kita pegang itu memiliki tekstur yang halus. Demikian beberapa unsur-unsur dan pembahasan tentang nirmana.
Apabila kalian ingin memahami lebih dalam lagi, saya sarankan kalian untuk mencari sumber yang lain, bisa menggunakan buku maupun browsing di internet. Oke, untuk pembahasan Nirmana saya akhiri sampai di sini saja. Mudah-mudahan kalian tidak puas dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.